Berikut saya akan menjelaskan tentang injeksi intramuskular. Injeksi intramuskular dan injeksi subkutan saat setelah memberikan obat diperbolehkan untuk melakukan masas di area penyuntikan dengan kapas alkohol. Untuk pengkajian, injeksi intramuskular sama dengan injeksi subkutan dan injeksi intravena. Nah, untuk injeksi intramuskular ini biasanya dilakukan pada bagian tubuh yang berotot besar agar tidak ada kemungkinan untuk menusuk syaraf, misalnya pada bagian bokong, kaki bagian atas, dan pada lengan bagian atas. Pemberian obat seperti ini memungkinkan obat akan dilepaskan secara berkala dengan bentuk depot obat. Jaringan muskular yang biasanya diberikan area penyuntikan itu biasanya ada di lengan atas daerah deltoid, paha atas, gitu ya. Kemudian indikasi pemberian obat secara intramuskular biasanya dilakukan pada pasien yang tidak sadar atau tidak mau bekerja sama karena tidak memungkinkan untuk diberikan obat secara oral. Jadi yang tidak bisa diberikan obat secara oral maka diberikan obat secara intramuskular atau untuk mencegah pasien mengalami hal-hal lain yang terkait dengan saluran pencernaan atas. Kemudian pada pasien yang siap untuk dilakukan injeksi intramuskular adalah area injeksi itu bebas infeksi, bebas lesi, bebas jaringan parut, tidak ada tonjolan tulang, tidak ada tonjolan otot, dan tidak ada saraf besar di bawah area kulitnya. Sehingga pasien bisa dilakukan injeksi intramuskular pada area tersebut. Kemudian, pemberian obat secara intramuskular harus dilakukan sesuai dengan resep dokter, sama seperti pemberian obat lainnya. Nah, kontraindikasi pemberian obat secara intramuskular adalah jika dilakukan terus-menerus di tubuh pasien, injeksi intramuskular ini bisa menyebabkan infeksi, lesi kulit, jaringan parut, tonjolan tulang, dan otot atau saraf yang membesar di area sekitar bekas penyuntikan injeksi intramuskular. Area-area yang dapat dijadikan lokasi penyuntikan intramuskular adalah pada area paha, dengan cara anjuran pasien untuk berbaring terlentang dengan lutut sedikit fleksi. Pada ventrogluteal, dengan cara anjurkan pasien untuk miring, tengkurap, atau terlentang dengan lutut dan pinggul pada sisi yang akan dilakukan penyuntikan dalam keadaan fleksi. Pada area dorsogluteal, dengan cara anjurkan pasien untuk tengkurap dengan lutut diputar ke arah dalam atau miring dengan lutut bagian atas dan pinggul fleksi dan diletakkan di depan tungkai bawah. Pada daerah deltoid atau lengan atas, dengan cara anjurkan pasien untuk duduk atau berbaring mendatar, lengan atas fleksi. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian obat intramuskular ini adalah tempat injeksi, jenis spuit dan jarum yang digunakan, infeksi yang mungkin terjadi selama injeksi, kondisi atau penyakit klien, obat yang tepat dan benar, dosis yang diberikan harus tepat, dan pasien pun harus tepat. Cara atau rute pemberian obat harus tepat dan benar. Obat injeksi untuk volume maksimal bagi bayi dan anak lebih kecil 1 mili. Nah, spuit yang dipakai untuk bayi biasanya ukuran 25 sampai 23. Sedangkan pada anak ukuran 25 sampai 22. Nomor semakin besar, ukuran spuit semakin kecil, ya. Kemudian jarum yang digunakan 5/8 sampai dengan 1 inci, kapas alkohol, piala ginjal atau tray atau disebut juga dengan Nerbecken, tempat untuk membuang sampah medis sementara, bentuknya seperti ginjal, bahannya stainless. Sarung tangan, kemudian persiapan klien dan keluarga. Pada jaringan otot yang lebih besar, biasanya dilakukan penyuntikan intramuskular. Nah, bayi dan anak yang lebih kecil biasanya akan disuntikan di area otot vastus lateralis dan otot ventrogluteal.
di salah satunya. Anak yang lebih tua biasanya posisi seperti orang dewasa, sama. Nah, anak yang lebih tua biasanya bisa juga dilakukan injeksi IM atau intramuskular ini di deltoid ya, di otot lengan atas. Izinkan anak untuk menentukan lokasi injeksi bila memungkinkan. Berikan penjelasan tindakan, bantu anak untuk mengatur posisi, restrain jika perlu, restrain dengan dipegangi lengan atas dan juga kaki bawahnya, kemudian bisa juga dengan kain bedong jika dia bayi, namun tidak diikat dengan tali ya. Kemudian perhatikan teknik aseptik dan atraumatiker pada anak saat pemberian obat ini. Nah, untuk penata laksanaannya, yaitu pertama cuci tangan, pasang sarung tangan, disinfekti area yang akan diinjeksi, misalkan area injeksi di sini. Disinfektan bisa dengan kapas alkohol atau alkohol swab dari dalam keluar, buang kapasnya. Kemudian, lepaskan penutup jarum, tentukan lokasi injeksi, tetap lakukan penarikan otot dan kulit, jadi diangkat sedikit, baru nanti dilakukan penyuntikan. Pada intramuskular, posisi penyuntikan itu 90 derajat. Posisi jarum, posisinya 90 derajat atau tegak lurus dengan area yang mau disuntik. Ya. Kemudian, aspirasi. Ada tidaknya darah. Normalnya tidak ada darah. Kalau ada darah berarti dia masuknya di intravena. Kalau tidak ada darah, langsung masukkan obatnya. Dan setelah masuk obatnya, tarik jarum, kemudian boleh ditekan dengan kapas alkohol, kemudian boleh dimasas untuk mengurangi rasa nyeri. Kecuali obat yang diberikan adalah heparin, iron, ataupun dextran. Kemudian setelah itu, bekas suntikannya sudah difiksasi, sudah diplester. Kemudian buang squid, lepaskan sarung tangan, reinforcement, berikan pujian pada anak agar anak mampu bekerja sama dengan baik saat pemberian obat selanjutnya. Kemudian evaluasi, respon anak, adanya kemerahan, edema, nyeri lokasi injeksi, pemahaman klien dan keluarga tentang tujuan pengobatan juga harus digali. Sudah paham atau belum? Kalau belum paham, berikan Pencast. Dokumentasi jangan lupa. Kemudian setelah ini saya akan memperlihatkan video cara penyuntikan intramuskular. Ini teknik mencuci tangan dengan hand rub ya. Pengalasnya dengan perlak ya ini. Yang diletakkan di tempat tidur itu adalah nerbekan atau piala ginjal. Sebelum memasukkan obat, yang mencontohkan ini sudah melakukan aspirasi tadi ya, dan tidak ada darah yang keluar, berarti posisi betul. Masasnya dengan jempol ya.
Sekian penjelasan untuk pemberian obat secara intramuskular. Terima kasih.